Apa jangan-jangan selama ini kita adalah manusia yang gagal atau mungkin kita ditakdirkan untuk gagal? Oke, halo semua, selamat datang di Channel Cafe dan kali ini kita pembahasannya agak beda ya. Kalau kemarin kita bahasnya soal politik-politik terus, kali ini aku pengen sedikit chill dan nyantai pembahasannya dan mungkin relate ke kehidupan kita sehari-hari mungkin ya, yaitu soal apa mungkin kita ini terlahir sebagai manusia yang gagal atau mungkin kita emang sebenarnya itu orang yang gagal aja gitu. Oke, halo semua, selamat datang di segmen teman bercerita dan teman bercerita ini udah masuk episode ke-11 kalau nggak salah, dan teman bercerita udah bisa kalian dengerin via audio alias udah tersedia teman-teman sebagai podcast. Kalian tinggal klik channelku terus tinggal scroll aja, ntar muncul opsi untuk podcast. Oke? Nah, kembali kita ke topik awal. Apakah kita emang benar ditakdirkan sebagai manusia yang gagal atau mungkin terlahir malah sebagai manusia yang gagal? Jujur pemikiran ini aku selalu ada di benakku bertahun-tahun lamanya, mungkin antara 3 atau mungkin 4 tahun waktu itu. Di fase-fase itu mungkin di 3-4 tahun awal aku tuh ngerasa kalau misalnya apa jangan-jangan gue tuh orangnya gagal, apa jangan-jangan gue ini selama gue hidup gitu loh, gue tuh nggak pernah gitu mencapai apa yang gue mau, atau mungkin gue tuh emang selalu gagal aja gitu, nggak pernah berhasil dengan apa yang gue mau gitu. Apa yang gue impikan ternyata gagal, apa yang gue ingin raih gagal juga gitu. Jadi buat apa lagi gue hidup gitu kan. Nah, di masa-masa awal itu jujur aku sendiri ngerasa kalau misalnya kayaknya iya deh. Dan jujur emang pemikiran itu teman-teman itu kan gak baik ya. Itu kan pemikiran toksik dimana kita kayak ngerendahin diri sendiri, kita ngerasa gak percaya diri segala macam, kita ngerasa kayaknya kita terlalu meremehkan diri sendiri, atau mungkin kita terlalu sering mengkomparasikan diri kita antara, misalnya nih, kita terlalu sering mengcompare gitu antara keberhasilan kita sama orang lain yang mungkin kita baru ngecapai A tapi orang lain udah ngecapai Z gitu. Yang which is sebenarnya tuh normal aja, karena aku sendiri sering bahkan kayak gitu. Kayak nge-compare aja gitu, kayak misalnya wah orang lain nih udah bisa A, udah bisa B, sedangkan aku baru bisa ya A, atau mungkin baru bisa, mungkin belum A, mungkin baru bisa baca dikit-dikit. Nah, tapi kalau dibilang apa hal yang bikin lo itu down atau mungkin yang bikin lo sendiri ngerasa kalau lo itu emang manusia yang gagal, ini waktu mungkin 1-2 tahun awal kali ya. Jadi waktu itu aku pengen banget ngecapai satu mungkin achievement kali ya, atau mungkin kayak satu prestasi, dan aku udah mati-matian waktu itu, udah put effortnya literally udah semaksimal mungkin, bahkan jam tidur pun aku sampai berantakan segala macam, bahkan rela-relain kayak sampai sakit waktu itu. Cuma endingnya apa? Gagal, Pak. Sakit sih, dan sakitnya masih membekas sampai ke sekarang. Tapi ya udah gitu loh. Akhirnya semenjak kegagalan itu aku malah mikir ini kayaknya adalah benih-benih kalau aku bakal gagal lagi, dan pikiran itu terus menghantuiku selama mungkin 3 atau 4 tahun seperti aku bilang di awal, kayak terus menghantuiku, terus kayak ada bisikan-bisikan gitu segala macam nih ya. Kayak misalnya kamu bakal gagal terus, kayak ngapain kamu usaha lagi, toh bakal gagal juga gitu loh. Tapi setelah semua itu, setelah aku melewati fase itu, aku akhirnya mencoba untuk menyadari satu hal teman-teman, kalau misalnya gagal itu normal dan semua orang pasti nggak mau gagal, itu yakin. Semua orang, even presiden pun emang nggak mau gagal, pasti semua orang mau berhasil, ya kan? Tapi mungkin realitanya adalah nggak semua apa yang kita inginkan itu pasti bakal kecapai, dan kadang apa yang kita usahakan, kadang apa yang kita coba capai, atau apa yang kita coba raih setinggi mungkin, tapi kadang realita itu selalu menjatuhkan kita. Kadang realita itu selalu kayak pisau aja gitu, nusuk, dan rasanya tuh sakit banget gitu. Dan rasa sakitnya itu bukan sementara, bukan kayak efek cuma 3-4 bulan, enggak Pak, bisa sampai bertahun-tahun atau mungkin sampai kalian umur 50 bahkan gitu. Nah, setelah itu aku mencoba untuk mencari bagaimana aku nih bisa merubah struktur berpikirku untuk mungkin at least bisa menerima gitu kalau misalnya iya mungkin aku emang manusia yang gagal, tapi mungkin aku juga bisa menjadi yang berhasil. Meskipun itu aku tahu lama sekali dan mungkin change-nya itu kecil, tapi masih ada kemungkinan gitu loh. Dan mungkin bisa juga jadi orang yang lebih realistis, yang bisa menerima keadaan. Dan di fase menemukan atau mungkin membuat struktur itu, aku akhirnya menemukan gitu
struktur fase-fase ketika kita gagal. Dan fase pertama adalah kita pasti tidak menerima, teman-teman. Kita marah segala macem, kita ngamuk lah. Terus fase kedua kita mungkin sedih, kita mungkin larut dalam kesedihan itu, kita mungkin larut dalam kegagalan itu. Atau mungkin kalau bahasa gampangnya itu, kalau kalian sering nemu meme atau mungkin kayak foto 5 stage of grief, mungkin kayak gitulah ya. Terus fase ketiga adalah kita acceptance, kita menerima gitu. Kita menerima kalau misalnya ya mungkin gue orang gagal, ya mungkin gue orangnya emang bad luck aja gitu. Terus akhirnya masuk ke fase 4. Kita kira mulai berpikir ulang, kayaknya apa ya yang nyebabin gue itu bisa gagal, apa ya yang menyebabkan kalau gue tuh selalu gagal terus, apa mungkin cara pola hidup gue atau mungkin cara pola belajar gue segala macem. Yang paling penting tuh mungkin di tahap ke terakhir, yaitu tahap kita berpikir ulang, di mana tahap ini mungkin kita lebih gampang nyebutnya evaluasi, di mana mungkin kita berpikir ulang gitu soal gimana ya caranya gue untuk at least mengurangi persenan kegagalan gue itu gitu loh. Jadi at least meskipun gue gagal tapi nggak terlalu sebesar yang dulu gitu, jadi gue masih bisa untuk menanggulanginya lah. Nah itu pola struktur yang aku coba rubah selama ini, teman-teman, dan perlahan demi perlahan akhirnya lumayan berhasil juga dan worth it juga sih, meskipun belum terlihat efeknya, namun lama-lama kan pasti berdampak besar juga ya. Sama kayak slogan buku Atomic Habits, small things can bisa merubah, jadi hal kecil bisa merubah hal yang bisa berdampak besar ke depannya. Oke, mungkin sekian aja video ini, teman-teman. Maaf kalau terkesan singkat dan maaf kalau terkesan agak terburu-buru karena aku ngejar jam tayang, karena video ini tuh direkam sebenarnya tuh 3 atau 4 hari menjelang lebaran. Jadi karena ya sibuk begini begana begono, jadi ya banyak hal yang perlu dipersiapin, jadi aku agak buru-buru buat video ini. Teman-teman, kalau kalian mau nonton segmen dari teman bercerita, kalian bisa klik sekali lagi di playlist teman bercerita. Di situ kalian bisa nonton full episode di mana aku bahas soal berbagai topik ya. Dan jangan lupa teman untuk subscribe dan follow sosial mediaku di @husainkai, oke? Nah,